Waduh, ondel-ondel naik perahu bebek di kali bebek. Malah kecebur? Nggak disangka-sangka, endingnya bikin semua warga satu RT ketawa sampai perut kram. Gimana bisa kejadian lucu kayak gini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa ya klik like dulu videonya, tulis komen di bawah, dan subscribe channel ini biar nggak ketinggalan kisah seru lainnya tentang ondel-ondel. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yuk kita mulai kisah hari ini dengan hati yang gembira. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam, yang masih memberi kita kesempatan ketawa bareng lewat kisah unik dan kocak kali ini. Sambil nonton, jangan lupa tulis sholawat untuk Nabi Muhammad dan keluarganya di kolom komentar ya. Semoga hidup kita diberkahi dan penuh ketenangan. Dan jangan lupa juga, yuk kita semua saling mengingatkan untuk bertakwa kepada Allah. Walau lewat kisah yang lucu pun tetap bisa jadi pengingat kebaikan. Allah berfirman dalam Al-Quran Surah Al-An'am ayat 141. Dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Jadi, dalam cerita ini, kita bisa belajar bahwa segala sesuatu ada batasnya, termasuk bercanda dan bermain. Tulis juga ya di kolom komentar, kalian nonton dari kota mana? Siapa tahu kita bisa sapa balik. Salam hangat untuk kalian semua di seluruh penjuru Indonesia. Dan yang paling penting, tonton sampai habis ya, karena ada pertanyaan seru di bagian deskripsi. Kalau kamu jawab benar, ada hadiah doa spesial di akhir video. Jangan sampai kelewat. Pagi itu, mentari bersinar cerah di langit kota. Udara sejuk berembus lembut, membawa aroma pepohonan dan air kali yang mengalir pelan di daerah bernama Kali Bebek. Sebuah aliran air kecil yang menghubungkan dua kampung, Kampung Tengah dan Kampung Rame. Kali ini bukan kali sembarangan, karena di sepanjang sisinya terdapat taman bermain, warung-warung jajanan, lapak penyewaan perahu, dan tentu saja tempat nongkrong favorit warga setiap akhir pekan. Sejak subuh, beberapa warga sudah sibuk menyapu jalanan dan bersih-bersih sekitar kali. Suasana mulai ramai ketika matahari mulai naik sepenggalah. Anak-anak berseragam bebas, karena hari itu hari libur sekolah, berlarian ke arah kali sambil membawa layangan, bola plastik, atau sekadar main balap sandal jepit di pinggir air. Emak-emak berjilbab warna-warni terlihat sibuk membuka lapak dagangan cilok, tahu bulat, es mambo, dan gorengan. Bau cilok rebus dan minyak goreng memenuhi udara, bikin siapapun yang lewat pasti ngiler. Di tengah keramaian yang makin padat itu, dua sosok tinggi besar yang sangat mencolok perlahan-lahan muncul dari gang kecil di belakang pos ronda. Mereka adalah ondel-ondel legendaris Kampung Tengah, si Cimug. Ondel-ondel berwajah merah dengan bibir tebal, alis tegas, dan rambut mencuat seperti kawat kesetrum, dan sahabatnya, si Sali, ondel-ondel perempuan berwajah putih dengan pipi merah merona dan hiasan kepala menyerupai mahkota. Keduanya bukan ondel-ondel biasa, karena mereka dikenal oleh warga sebagai ondel-ondel hidup yang bisa ngomong, ketawa, bahkan punya mimpi untuk jadi selebgram. Pagi itu, si Cimug membawa kantong plastik besar berisi 2 roti sobek isi coklat, 2 botol teh manis, 1 kipas angin mini, dan koran bekas. Si Sali membawa ransel ungu dengan tempelan stiker BTS dan tulisan Healing Time. Mereka berjalan pelan-pelan, tapi langkahnya mantap menuju arah dermaga kayu kecil yang ada di pinggir kali. Dermaga ini sebenarnya cuma papan kayu sederhana yang biasa dipakai buat naik perahu bebek. Perahu dengan bentuk bebek besar warna kuning, lengkap dengan kursi 2 orang dan pedal kaki. Warga yang melihat pemandangan itu langsung bengong. Ada yang berhenti makan cilok, ada yang langsung ngeluarin HP buat rekam, ada pula yang teriak, "Woi, itu ondel-ondel mau ngapain ke kali? Mau mancing? Mau mandi?" Tapi keduanya cuek saja. Si Cimug malah sempat menyapa anak-anak yang nonton. "Adek-adek, minggir ya, Om Ondel mau nyewa perahu nih. Nggak usah heran, ini demi konten." Sambil melewati warung-warung, ondel-ondel itu jadi pusat perhatian. Seorang bapak-bapak pakai kopiah putih sambil minum kopi hitam berkomentar, "Zaman sekarang MAH ondel-ondel udah modern. Bro, mau healing juga bisa." Yang lain ketawa dan mengangguk, menganggap kejadian ini sebagai hiburan gratis. Bahkan tukang es mambo sempat nawarin gratis es buat si Sali, "Ondel-ondel cantik, es mambo 1 buat penyegar ya." Begitu sampai di dermaga, si Cimug menatap jajaran perahu bebek dengan sorot mata penuh semangat. Akhirnya,
Mimpi gue terwujud juga. Naik perahu bebek kayak orang-orang di sinetron itu, katanya. Si Sally agak ragu. Mug, berat badan kita kan segede badak. Yakin gak tenggelam? Tapi Cimug optimis. Yang penting imbang, Sal. Kamu yang ngayuh ya. Aku duduk di depan sambil ngarahin. Healing itu penting, Sal. Demi kesehatan jiwa. Mereka pun mulai bersiap. Si Cimug lepas sendal jepit warna hijau Toskanya dan langsung naik ke perahu paling depan. Dengan langkah hati-hati, dia duduk tegak di kursi kemudi, pegang setang seolah dia pilot pesawat tempur. Si Sally masuk pelan-pelan dari belakang dan langsung duduk di pedal. Warga di pinggir kali makin rame. Anak-anak mulai bersorak, "Ayo ondel-ondel. Gowes. Gowes. Gowes." Ada pula yang nyorakin, "Jangan sampai kecebur ya." Tukang sewa perahu, seorang kakek berkumis putih bernama Pak Yanto, awalnya ragu. "Ini, ondel-ondel bisa ngapung gak ya? Ini perahu bebek biasanya buat 2 orang bocah, bukan 2 ondel-ondel." Tapi melihat semangat keduanya dan keramaian warga yang menonton, Pak Yanto akhirnya menyerah juga. "Ya udah deh, yang penting tanggung jawab. Kalau tenggelam, jangan salahin bebek gue ya." Cimug mengangkat tangan. "Tenang Pak, kami profesional. Sudah pernah naik kuda delman, motor listrik, bahkan odong-odong. Bebek mah enteng." Warga ketawa lagi. Sementara itu, langit makin terang, suasana makin meriah. Penjual cilok menyalakan speaker kecilnya yang muter lagu dangdut remix, menambah nuansa pinggir kali yang khas. Perahu bebek itu akhirnya mulai bergerak pelan. Si Sally mulai mengayuh pedal dengan kaki ondel-ondelnya yang besar. Si Cimug duduk tegak sambil melambaikan tangan ke penonton. "Selamat tinggal daratan. Kami akan jelajahi kali ini seperti bajak laut naik bebek," katanya penuh semangat. Anak-anak ketawa histeris, ada yang teriak, "Jangan lupa jaket pelampungnya, Bang." Momen itu benar-benar jadi tontonan langka. Seorang ibu sampai live di Instagram sambil berkata, "Guys, lihat nih. Di kampung kita ondel-ondel naik perahu bebek. Viral banget ini mah, asli." Ada juga YouTuber lokal yang langsung ngeluarin tripod kecil dan mulai syuting. Judulnya, "Ondel-ondel healing naik bebek kali bebek." Kocak parah. Dari semua penonton, mungkin hanya si bebek sungguhan yang lewat di atas kali yang terlihat bingung. Bebek asli itu berenang mendekat, melihat dengan tatapan kosong seolah bertanya, "Kalian siapa? Kenapa kalian naik versi plastik dari gue?" Di tengah tawa dan sorak-sorai, Cimug sempat nyanyi-nyanyi sendiri. "Naik bebek di kali, hatiku senang sekali. Meski badan segede truk, ku tetap bisa menyelam rapi." Sally menjawab sambil ngos-ngosan, "Mug, capek juga yang ngayuh pedalnya. Bebek ini berat banget jalannya." Tapi Cimug bilang, "Fokus Sal, kita belum sampai ujung kali. Nanti kita muter balik kayak di film Titanic." Dan begitulah, 2 ondel-ondel legendaris itu sukses bikin geger satu kampung hanya karena niat sederhana. Naik perahu bebek di kali bebek, demi konten, demi healing, dan demi menghibur warga kampung. Tapi, siapa sangka petualangan mereka belum selesai. Karena setelah ini, sesuatu yang kocak banget bakal terjadi, dan semuanya akan ingat kejadian itu seumur hidup. Perahu bebek itu mulai meluncur perlahan di atas permukaan air kali yang tenang. Walau agak goyang-goyang karena beban 2 ondel-ondel yang tidak biasa, semua terlihat baik-baik saja di awal. Si Cimug duduk gagah di bagian depan perahu, 2 tangan memegang erat setang plastik berwarna kuning dengan gaya seperti nahkoda kapal pesiar. Kepalanya tegak, dagu terangkat, dan mulutnya senyum-senyum sendiri membayangkan seolah-olah dirinya sedang berada di kapal mewah di Laut Mediterania. Sementara itu, si Sally di belakang mulai mengayuh pedal perahu dengan kaki ondel-ondelnya yang besar. Tapi, baru dikayuh 2 kali, dia langsung berhenti sambil ngos-ngosan. "Mug, ini bebek berat banget. Ya, pedalnya keras kayak kayu becak isi 5 orang." Cimug, yang sedang menikmati angin sepau-sepau sambil melambaikan tangan ke penonton di pinggir kali, menoleh ke belakang. "Sal, kamu jangan manja dong. Ini demi konten. Kita harus sampai ke ujung kali biar sinematik." Tapi Sally mengeluh, "Gak bisa sinematik kalau kaki kram. Mug, berat banget sumpah. Ini bebek kayak bawa mesin cuci 2 biji."
Penonton di pinggir kali tertawa ngakak. Bahkan Pak RT yang ikut nonton dari pos ronda sampai pegang perut karena geli. Tapi Sali tetap berjuang. Dia mulai mengayuh lagi, pelan-pelan, sambil komat kamit membaca sholawat, berharap diberi kekuatan lahir dan batin. Perahu bebek itu bergerak makin menjauh dari dermaga, sekitar 6-7 meter dari tepian. Di sisi kanan perahu, terlihat seekor bebek asli berenang santai, seperti sedang memantau saingan bentuk bebek raksasa plastik ini. Bebek itu beberapa kali memiringkan kepalanya, seolah bingung, kok ada bebek tapi ada 2 kepala gede duduk di atas gue. Si Cimug sesekali melambaikan tangan ke warga, lalu berpose sok ganteng untuk kamera HP warga yang dari tadi merekam aksi mereka. Sal, ini udah kayak di Ancol ya? Tapi lebih seru, karena gratis dan banyak yang nonton. Sali mengangguk sambil menyeka keringat yang menetes dari dahi ondel-ondelnya yang lebar. Kalau tahu gini, mending kita naik rakit bambu aja. Mug, ini bebek licin, terus pedalnya nggak elastis. Kaki gue udah gemetar. Belum lama mereka berlayar, tiba-tiba terdengar suara krek-krek gelodak. Dari bawah perahu, warga yang menonton ikut hening sejenak. Suara itu jelas bukan suara angin atau suara air. Itu suara perahu yang mulai miring ke kiri. Si Sali langsung berhenti mengayuh. Mug, ini bebeknya kenapa goyang-goyang gitu? Jangan-jangan air masuk ya? Cimug mencoba tetap tenang. Jangan panik, mungkin ini efek ombak. Tapi ombak dari mana? Itu kan kali, bukan laut. Air mulai terlihat mengalir masuk perlahan dari celah-celah lantai perahu. Bagian kiri perahu sedikit tenggelam, dan warga di pinggir kali langsung heboh. Anak-anak mulai teriak, ondel-ondel mau tenggelam. Sementara itu, emak-emak sudah siaga dengan kamera HP mereka, siap merekam momen apapun yang akan terjadi. Si Cimug mulai panik. Sal, kamu seimbangin badannya dong. Jangan condong ke kiri semua. Sali balas berteriak, lah emang gue yang berat doang? Kamu juga segede lemari 2 pintu. Suasana jadi semakin lucu dan kacau. Perahu mulai oleng ke kanan lalu ke kiri lagi, seperti kapal korsel yang tidak stabil. Di tengah kegaduhan, bebek asli yang tadi berenang santai kini mendekat lagi, bahkan sampai cukup dekat dengan perahu ondel-ondel. Si Cimug melihatnya dan berteriak, Sal, itu bebek asli lagi nyari teman. Jangan-jangan dia pengen gantian. Sali hanya bisa menjerit panik, ya Allah Mug, ini bukan saatnya bercanda. Bebek ini mau karam nih. Pak Yanto, si tukang perahu, mulai teriak dari dermaga. Woi, jangan banyak gerak. Itu perahu udah overload. Harusnya ondel-ondel naik satu aja, bukan dua-duanya sekalian. Tapi suara Pak Yanto tidak terdengar jelas, karena sorak-sorai warga terlalu ramai. Si Cimug, yang tetap ingin terlihat tenang, akhirnya berdiri dengan susah payah di bagian depan perahu dan berkata ke kamera HP yang mengarah ke arahnya, Halo semuanya, kami sekarang sedang di tengah kali bebek, dan ini adalah momen terbaik dalam hidup kami. Baru saja dia selesai ngomong, perahu miring mendadak ke kanan. Badan ondel-ondel yang besar itu tidak bisa menjaga keseimbangan. Dalam hitungan detik, perahu bebek terguncang hebat karena beratnya bergeser. Sali panik dan mencoba bertahan, tapi pedal yang dia injak terlepas dari tempatnya. Akibatnya, seluruh badan Sali terdorong ke kanan, dan perahu mulai terangkat sebelah kirinya. Cimug menjerit, Sal, jangan dorong gu, dan biur-rur. Keduanya terjun bebas ke dalam air kali bebek dengan bunyi yang sangat nyaring. Cipratan air naik sampai ke pinggir kali, membasahi sebagian penonton yang berdiri paling depan. Anak-anak berteriak kegirangan, kena airnya kena airnya Sementara emak-emak langsung teriak panik tapi sambil ketawa, astagfirullah, ondel-ondel nyebur. Air kali bebek yang tadi tenang kini bergelombang, karena 2 makhluk besar baru saja membuat kehebohan besar. Si Sali muncul duluan ke permukaan, wignya sudah melorot sampai ke leher. Dia mendongak dengan napas ngos-ngosan. Mug, kamu di mana? Beberapa detik kemudian, Cimug menyembul dari air, rambut ondel-ondelnya basah kuyup dan kaku kayak sapu ijuk yang direndam semalaman. Sali, ini healing paling ekstrim yang pernah gue alami. Perahu bebek sudah terbalik. Kepala bebeknya menyembul dari air,
terlihat menyedihkan dan konyol dalam waktu yang bersamaan. Warga kampung tidak berhenti tertawa. Bahkan ada yang bilang, ini tontonan terbaik sejak acara 17-an. Seorang anak kecil yang tadi bawa layangan berkata polos, "Aku kira ondel-ondel bisa berenang kayak superhero, ternyata nyebur juga ya." Pak Yanto buru-buru ambil bambu panjang dari bawah warung, lalu berlari ke arah pinggir kali sambil teriak, "Pegang ini, pegang ini, awas jangan tenggelam, itu kali lumayan dalam kalau ketarik ke tengah." Tapi si Cimug, dengan santainya menjawab, "Santai Pak, kami udah biasa kok. Tahun lalu juga pernah nyebur pas naik delman." Warga makin heboh. Ada yang sampai nangis saking ngakaknya. Seorang tukang parkir bahkan sempat nyenggol motor sendiri, karena perutnya kram gara-gara kebanyakan ketawa. Ampun, gue nggak kuat lagi. Masa ondel-ondel naik bebek terus kecebur? Ini kejadian paling kocak sepanjang sejarah kampung. Sementara itu, si Sali sudah sampai ke pinggir kali dengan bantuan ban dalam yang dilempar warga. Dia merangkak naik, sambil tetap mempertahankan wibawanya sebagai ondel-ondel perempuan. "Aduh, baju gue bau kali, tapi untung make up nggak luntur," katanya sambil ketawa. Cimug menyusul tak lama kemudian. Dia duduk di tepi kali, mengguyur wajahnya dengan air bersih dari botol yang diberikan anak kecil. Meski basah kuyup dan sedikit kedinginan, senyum lebar tidak hilang dari wajahnya. Tuh kan, Sal kontennya jadi viral. Tapi sayangnya, kita nggak bisa ambil angle dramatis waktu jatuhnya. Sali menjawab, "Iya Mug, tapi tenang aja. Kita bikin bagian 2 minggu depan. Naik perahu naga." Seluruh warga yang mendengar itu langsung bersorak. "Jangan, kalau naik naga, bisa terbakar naganya." Ternyata, setelah insiden keceburnya si ondel-ondel ke Kali Bebek, suasana menjadi makin ramai dan tak terduga. Alih-alih panik atau sedih, penonton yang menyaksikan dari pinggir kali justru tertawa terpingkal-pingkal melihat ondel-ondel yang tadinya gagah duduk di atas perahu bebek ini basah kuyup seperti kain pel habis diperas. Tapi yang paling heboh bukan hanya itu, si ondel-ondel yang tercebur tadi ternyata bisa berenang gaya bebas. Bayangkan, boneka setinggi 2 meter, lengkap dengan baju adat Betawi dan wajah yang lebar, bisa mengayuh tangan di air dengan luwes seperti atlet renang nasional. Anak-anak yang tadinya nonton dari tanggul langsung berdiri dan bersorak, "Ayo ondel-ondel, semangat!" Bahkan ada yang mulai nyanyi, "Ondel-ondel gaya bebas, kecebur pun tetap bebas." Cimug, nama si ondel-ondel merah yang jatuh itu, terlihat makin semangat begitu disoraki warga. Walau awalnya ia sempat kesal karena jambul bulunya jadi miring dan riasan matanya luntur. Iya, walaupun ondel-ondel bukan manusia, ini versi yang lucu-lucuan ya. Tapi karena terlanjur diperhatikan banyak orang, akhirnya ia berenang ke tengah kali sambil beratraksi mutar-mutar kayak gasing. Sementara itu, si ondel-ondel biru, temannya yang masih duduk di atas perahu bebek, mulai goyah karena bebeknya ikut goyang-goyang. Akhirnya, si ondel-ondel biru pun teriak, "Cimug, jangan muter-muter. Bebeknya oleng ini." Tapi Cimug malah tertawa ngakak sambil nyipratin air ke temennya. Siraman air kali pun sukses bikin si biru ikut terjungkal ke air. 2 ondel-ondel kini resmi nyebur bareng. Dan disinilah momen paling epik terjadi. Bebek plastik yang tadi mereka naiki mendadak seperti hidup. Bukan karena sihir, tapi karena ternyata ada mesin kecil di bawah bebek itu yang kena cipratan air, jadi nyala sendiri dan jalan tanpa kendali. Perahu bebek itu muter-muter di tengah kali tanpa penumpang, seperti bebek kerasukan. Orang-orang makin ketawa ngakak, apalagi saat ada bapak-bapak yang nyeletuk, itu bebeknya nyari majikan baru tuh. Ondel-ondel yang masih nyebur pun panik, karena mereka lihat bebeknya menjauh dan makin kenceng mutarnya. Jangan pergi bebek. Balik sini dong, kita belum bayar ongkos," teriak si ondel-ondel biru. Tapi bebeknya udah kayak punya dunia sendiri. Sambil terus tertawa, warga akhirnya turun tangan. Seorang abang-abang tukang tambal ban yang kebetulan lewat langsung lepas kaos, dan nyebur bantuin ondel-ondel balik ke pinggir. Tapi lucunya, dia malah ngajak selfie dulu di tengah kali. "Jarang-jarang bisa selfie sama ondel-ondel kecebur kali," katanya sambil nyengir. Akhirnya, si abang berhasil bantu tarik Cimug dan si biru ke pinggir. Baju keduanya sudah berat karena basah kuyup, tapi mereka tetap gaya. Bahkan si Cimug sempat lempar joke, "Ini bukan air kali biasa,
ini air mineral ondel-ondel edition. Semua warga pun makin ngakak. Beberapa bahkan langsung bikin story Instagram dan TikTok dengan caption, ketika ondel-ondel lupa gak bisa naik bebek. Setelah berhasil naik ke pinggir kali, dua ondel-ondel itu duduk istirahat di tikar plastik. Ada ibu-ibu yang baik hati langsung kasih handuk dan teh hangat. Yang sabar ya nak, habis ini mending makan dulu biar gak masuk angin. Cimug pun jawab, siap bu, tapi ada bubur ayam bebek gak? Semua orang kembali tergelak, karena jokes Cimug gak ada matinya. Bahkan ada salah satu warga yang langsung ngasih panggilan baru buat mereka, ondel-ondel kocak kali bebek. Mereka pun diundang buat tampil lagi di acara hajatan minggu depan, tapi kali ini bukan naik perahu bebek lagi, melainkan naik perahu naga, yang katanya lebih stabil. Tapi si biru langsung ngibrit sambil bilang, gak dulu deh, kapok basah. Setelah berhasil digotong oleh Pak Warso dan Mang Usep ke daratan dengan keadaan kuyup basah seperti cucian belum diperes, ondel-ondel Cimug tak langsung patah semangat. Justru dia makin penasaran dan merasa tertantang untuk menaklukkan si perahu bebek nakal yang telah membuatnya berendam tanpa niat di kali bebek. Warga yang menonton dari pinggir kali malah menyemangati sambil tertawa. Ayo Cimug, putaran kedua dong, kan belum finish. Sambil menggigil dan mengeluarkan air dari telinganya, yang entah kenapa bisa masuk meski dia topeng kayu, Cimug lalu berdiri dengan semangat yang membara. Ia mengibaskan badannya seperti ayam habis kehujanan, hingga cipratan airnya membuat bulik Ivo yang tadinya duduk manis di tikar jadi basah kuyup juga. Ya Allah, Cimug, itu badannya bukan sour, ya? Teriak bulik Ivo sambil menepuk-nepuk jilbabnya yang sudah mulai lepek. Tapi seperti biasa, ondel-ondel Cimug tetap menari-nari dengan gerakan khasnya sambil meniru gaya kapten kapal. Ia lalu memungut pelampung yang sebelumnya dilepeh karena dikira hiasan, dan kini mengalungkan di lehernya sambil berjalan seperti bajak laut menuju perahu bebek yang lain. Perahu bebek yang ini warnanya kuning cerah dengan aksen glitter pink di bagian sayap. Milik Abang Samin yang baru saja memarkirkannya setelah menyewakan pada dua bocah yang langsung heboh melihat ondel-ondel mau coba lagi. Bang, ondel-ondelnya mau rematch tuh, teriak mereka sambil menunjuk-nunjuk. Cimug menaiki perahu dengan lebih hati-hati kali ini. Ia duduk perlahan, mengecek keseimbangan, bahkan mengetuk-ngetuk badan bebek seperti mekanik mau periksa onderdil. Ketika akhirnya semua aman, ia mulai mengayuh dengan kaki besar khas ondel-ondel yang terlipat di dalam kostum. Tapi karena ukuran kakinya tidak proporsional dengan pedal, akhirnya muncul kejadian lucu. Kaki sebelah kanan doang yang bisa muter, sementara yang kiri cuma ikut goyang-goyang kayak mau joget. Hasilnya, perahu bebek muter-muter di tempat, seperti spinner. Semua warga tertawa terbahak-bahak melihat itu. Bahkan kakek Toro sampai terbatuk-batuk gara-gara ketawa sambil ngopi. Astagfirullah, ini ondel-ondel apa gasingan, kata beliau sambil tepuk paha. Karena malu tapi tetap kekeuh pengen sukses, Cimug akhirnya nyerah muter sendiri. Ia minta bantuan bocah SD bernama Taufik yang dengan sigap loncat ke belakang perahu, ikut ngayuh pakai kaki kecilnya yang super gesit. Baru deh, perahu bebek berjalan maju seperti kapal pesiar ala-ala. Mereka keliling kali bebek dengan gaya, Cimug duduk di depan seperti sultan, dan Taufik di belakang jadi tukang dayung. Di tengah perjalanan, muncullah kejutan, sekelompok bebek asli datang berenang dari sisi timur, mendekat seperti mau menyambut kawan barunya. Bebek-bebek itu berbaris rapi, seperti pasukan kehormatan, dan mulai bersuara, kuek-kuek. Serentak, seolah menyemangati perahu bebek yang lewat. Anak-anak yang menonton dari jembatan bersorak girang, itu, bebeknya nyanyi buat ondel-ondel. Dan entah siapa yang iseng, tiba-tiba ada suara dari corong masjid, "Selamat datang, Raja Bebek dan pasukannya." Rupanya Pak RT iseng nyalain speaker masjid buat ikutan meramaikan suasana. Cimug pun berdiri dengan tangan dibentangkan, seolah menyambut penghormatan rakyatnya. Tapi kejadian aneh tak berhenti di situ. Saat sedang berdiri di atas perahu, menirukan gaya pahlawan super, angin bertiup cukup kencang dari arah selatan. Kostum ondel-ondel Cimug yang berbahan kain lebar langsung mengembang seperti layar kapal. Dan, braa, angin meniup bagian kepalanya hingga topeng kayu bergeser sedikit, membuat keseimbangannya goyah. Cimug terhuyung-huyung, dan sebelum sempat duduk kembali, biur. Ia kecebur lagi. Kali ini kejadiannya lebih dramatis. Perahu bebek oleng, Taufik ikut panik,
Dan sekelompok bebek asli malah mendekat dengan wajah penuh keheranan. Kayaknya mereka mikir, ini bebek palsu kenapa suka nyemplung sendiri ya? Celetuk Mang Oji sambil ngakak. Untungnya air kali tidak dalam, dan warga sudah siap sedia di pinggir dengan galah panjang dan pelampung. Cimug kembali diangkat ke darat. Kali ini dengan penuh tawa dan air mengucur dari seluruh lubang di kepalanya. Warga langsung memberikan handuk, teh hangat, dan bahkan ada yang kasih minyak angin buat Cimug. Meski semua sadar dia cuma ondel-ondel. Tapi karena mereka sudah menganggap Cimug seperti bagian keluarga sendiri, perhatian mereka benar-benar tulus. Bulik Ivo lalu menyelimuti Cimug dengan selimut motif bunga mawar sambil berkata, "Udah cukup mainnya ya, itu nyawamu sisa satu lagi, jangan disia-siakan." Suasana makin meriah ketika Pak RT mengumumkan bahwa kejadian hari ini akan dimasukkan dalam buletin RT sebagai momen, ondel-ondel tercemplung 2 kali dengan gaya. Semua setuju, dan bahkan kakek Toro usul agar Cimug diajak ikut lomba perahu hias bulan depan. Kita hias perahu bebeknya, taruh Cimug di atas, kasih kipas biar nggak nyemplung lagi. Gimana? Semua langsung teriak setuju. Meskipun gagal naik perahu bebek tanpa tercebur, ondel-ondel Cimug berhasil membuat hari itu jadi penuh tawa dan kehangatan. Tepuk tangan dan tawa dari penonton dadakan di pinggir kali, seolah jadi semangat baru bagi ondel-ondel Cimug dan kawan-kawannya. Setelah drama kecebur dan aksi menyelamatkan diri yang luar biasa kocaknya tadi, para warga malah langsung berkumpul memberi dukungan. Ada yang datang membawa handuk, ada yang membawa teh manis hangat, bahkan ada yang langsung memesan sate bebek buat nambahin semangat. Tapi yang paling lucu, ada anak kecil yang malah menyodorkan pelampung dengan gambar kartun bebek ke ondel-ondel Cimug sambil bilang, "Ini biar nggak tenggelam lagi, Bang Ondel." Dengan baju masih basah kuyup dan wajah yang masih penuh sabun karena sempat panik pakai sabun mandi saat nyebur. Nggak ngerti juga idenya dari mana tuh. Cimug berdiri sambil mengibas-ngibaskan tangannya ala pesulap. Ia berkata dengan suara lantang, "Teman-teman, hari ini kita belajar bahwa naik perahu bebek itu butuh keseimbangan, dan bebeknya juga jangan yang murah meriah dari plastik doang." Semua langsung tertawa terbahak-bahak. Suasana di sekitar kali bebek berubah menjadi seperti pesta kecil. Anak-anak berkumpul, warga tertawa, dan ondel-ondel lainnya pun ikut tampil berjoget sebagai bentuk hiburan dadakan. Yang bikin suasana tambah gokil adalah ketika seekor bebek sungguhan datang menghampiri perahu bebek yang sekarang sudah ngambang miring, lalu naik dan duduk santai di sana, seolah ingin bilang, "Udah sini, biar aku aja yang naik." Melihat itu, Cimug langsung berteriak, "Nih, ini bebek yang benar. Nggak bikin kita kecebur." Dan semua kembali tergelak. Di tengah kekacauan yang menghibur itu, ada makna mendalam yang diam-diam ditangkap oleh banyak penonton. Bahwa dalam hidup, kalau kita jatuh atau kecebur, jangan lupa ketawa. Karena hidup terlalu singkat buat marah-marah terus. Apalagi sama bebek. Setelah semuanya reda, Cimug dan tim ondel-ondel mulai berjalan pelan meninggalkan tepian kali, sambil tetap menyapa warga yang masih semangat minta selfie. Salah satu warga sempat bertanya, "Abis ini mau kemana, Bang Ondel?" Dan Cimug menjawab, "Mau cari bebek yang bisa ngajarin berenang. Biar kalau kecebur lagi, udah jago gaya kupu-kupu." Tak pelak, semua yang mendengar langsung ngakak sampai pegang perut. Cerita hari itu pun menjadi viral di media sosial warga kampung. Ada yang ngedit jadi meme, ada yang bikin video slow motion saat ondel-ondel nyemplung, bahkan ada juga yang ngasih caption, "Legenda kali bebek, si ondel-ondel terbang." Tapi dibalik semuanya itu, satu hal yang bikin kisah ini jadi begitu istimewa, tawa yang menyatukan. Tawa yang hadir dari kejadian sederhana tapi penuh kebersamaan. Tawa yang membuktikan bahwa budaya Betawi, ondel-ondel, dan keceriaan anak-anak kampung gak akan pernah luntur oleh zaman. Mereka bukan hanya boneka besar berkain dan topeng. Mereka adalah simbol, penghibur, bahkan pahlawan kecil yang bisa bikin semua orang lupa sejenak pada masalah hidup. Dan di hari itu, ondel-ondel bukan cuma naik perahu bebek. Ia mengantarkan kita semua naik ke atas kapal tawa bersama. Kapal yang berlayar di kali penuh cerita dan gelak bahagia. Alhamdulillah, teman-teman semua, akhirnya kisah lucu dan gokil tentang ondel-ondel yang naik perahu bebek, lalu kecebur di kali bebek ini sudah selesai kita saksikan bersama. Semoga bisa menghibur dan bikin kita tertawa sampai lupa galau. Jangan lupa ya, selalu bersholawat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya tercinta, karena dengan sholawat, hati kita tenang dan hidup jadi berkah. Jangan lupa juga untuk selalu bertakwa dalam keadaan apapun.
Ingat pesan Allah dalam surah At-Talaq ayat 23. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan menjadikan jalan keluar baginya, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi yuk, kita terus perkuat iman dan amal, walau cuma lewat tawa bareng ondel-ondel. Buat yang sudah nonton sampai habis, makasih banget ya. Coba cek di deskripsi video ini, ada satu pertanyaan seputar kisah hari ini. Yang jawabannya benar dan beruntung akan saya doakan secara khusus di akhir video ini. Tapi kalau belum benar, tenang aja, yang penting sudah berusaha, dan saya doakan kalian tetap sehat selalu, banyak rizki, dan makin semangat menjalani hari. Dan bagi yang menjawab benar di kolom komentar, saya doakan kalian segera diberi Allah rumah mewah yang penuh berkah, baik di dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Silakan tulis juga request judul cerita selanjutnya. Mau kisah apa lagi tentang ondel-ondel? Apakah naik komedi putar? Ngamen bareng sirkus? Atau malah ikut lomba tarik tambang sama warga? Pokoknya, terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa komen, subscribe, dan terus dukung budaya lokal kita. Sampai jumpa di cerita ondel-ondel berikutnya.